organ paru-paru. Saya Surya Syarani sebagai moderator. Saya Faradi Sabila sebagai pemateri pertama. Saya Maulidia Ramawati sebagai pemateri kedua. Saya Sapaulia sebagai pemateri ketiga. Saya Hafidatul Nadia Qurani sebagai pemateri keempat. Saya Jamatul Laili sebagai tulen. Untuk pemateri pertama, saya persilakan untuk menjelaskan materi. Pembahasan tentang organ paru-paru sudah banyak dibahas pada materi sistem pernapasan. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida CO2 untuk mengeluarkan gas bersama uap air. Reaksi kimia tersebut secara ringkas dapat kita tuliskan sebagai berikut. CO2 ditambah CO2 tambah glukosa tambah oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Gangguan penyakit paru-paru asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi, alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti protaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderitaan kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderitaan asma akan mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Oleh karena itu, penderitaan asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang mendekati kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi pendek dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan secara kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Apa saja penyakit yang menyerang paru-paru? Yaitu ada dua. Baik, kami akan menjawab. Penyakit itu ada dua, asma dan penyakit kanker paru-paru. Apakah jawaban kami bisa dimengerti? Ya.